Beliau melihat batu yang lama-lama berlubang hanya karena air yang terus-menerus menetes. Lalu beliau berpikir, kenapa aku kalah dengan batu? Padahal akal dan pikiranku tidak sekeras batu. Dari kisah Ibnu Hajar, kita dapat mengambil sebuah ibroh bahwa sekeras dan sesusah apapun, jika kita betul-betul ikhtiar dan konsisten dalam belajar, niscaya kita akan menuai kesuksesan. Senja menjadi awal dari sebuah kisah. Darinya, ku belajar akan arti perjuangan. Bermula dari catatan kecil yang tertinggal dengan segelintir tanya, sampai waktu pun menjawab, siapa sebenarnya? Mbak Rina ditulis semalam dia nak belajar ngawas di semaknya rencana dia ngawasnya tambah lancar. Lagi dan lagi harus kuulangi hafalan, bukan tanpa usaha, bukan juga salah siapa-siapa, karena beginilah adanya kekurangan yang kumiliki. Kelemahan dalam jiwa ini kusadari tak seperti mereka yang dengan begitu mudah melangkah, tak pernah susah, apalagi dianggap rendah. Pernah ku datangi mereka untuk meminta bantuan, namun dengan mudahnya mereka menghindari diri, melangkah pergi, memberi alasan untuk lari, hanya karena tak mau menyimak hafalanku yang belum lancar. Ingin hati seperti lainnya, dengan mudahnya ziyadah dan murojaah, tanpa harus berkawan malas, berteman, serta rehat yang terhitung jari. Sampai aku sempat merasa lelah akan hafalan yang tak kunjung bertambah, sedang lamanya kaki ini melangkah. Dan suatu saat itu pun datang, mengubah segalanya. Teruntuk Atma Adinaya. Hembusan angin menggerakkan jemari, menari di atas lembaran suci. Semoga kasihnya senantiasa menaungi sanubari maupun semua yang mengiring. Dari jarak temu terhimpun rindu yang menggebu, mengeratkan ikatan dalam langkahnya pertemuan. Adikku Binta Hajar, langkah yang terjalin masih tahap permulaan. Kau perlu melewati berbagai rute untuk sampai tujuan. Di mana setiap rutenya terdapat olahan rasa yang berbeda, sampai jatuh bangun untuk berdiri dan kembali menapaki. Banyak kelokan yang kau jumpai, serta persimpangan yang menimbulkan kebimbangan hati.
Dari semua itu, teruslah berupaya untuk berjalan. Batuan terjal hanyalah hiasan dalam lukisan. Banyaknya aral bukan alasan pemberhentian. Dan kegagalan adalah sebuah pembelajaran. Ada sebuah kisah yang berkaitan erat dengan laju yang kau jumpai. Tersebutlah dua pengembara. Mereka berdiri dalam satu masa dan tempat yang sama, bergerak untuk meraih satu cita dengan cerita yang berbeda. Bata dan Bara. Bata adalah sosok pengembara tangguh dan berhati mulia. Biarpun berulang kali jatuh, ia tak pernah runtuh. Biarpun cibiran menemani, ia tak sekalipun berhenti. Biarpun letih menyapa, ia terus mencoba dan mencoba. Lain halnya dengan Bara. Tak nampak ombak mendekat, tak sedikit pun gundah sebab susah. Tak terlihat penat mengerat. Begitu lurus, sangat mulus. Sayangnya, ia sering hadirkan lara pada jiwa yang ada. Merasa bisa berlaku sekenanya. Sampai tibalah saatnya mereka harus berjalan masing-masing, menanam benih yang didapat, mengasah jiwa dengan semestinya, bukan mengandalkan siapa dan bagaimana, melainkan dengan mewujudkan materi sebenarnya. Bata yang bukanlah apa-apa menjadi sosok berguna, bahkan mampu membangun rasa dengan mengayomi sekitarnya. Sedang Bara hanya berdiam di rumah dan enggan menampakkan diri, sebab lenyapnya apa yang ia punya, sampai ia perlu menata kembali berkat cahaya yang sempat ia miliki, mengulang lagi dan lagi. Adikku Binta Hajar, mudahnya perjalanan bukanlah tolak ukur kesuksesan. Sulitnya mengerti bukan menjadikan tak berarti. Dengan terus berusaha dan percaya, takkan terasa hampa, karena kau kan mencecap setiap rasanya. Bangkitlah, teruslah melangkah, jangan menyerah, lelahmu lillah, demi setitik manfaat dan berkah. Seperti Siti Hajar yang mampu bertahan di tengah tanah gersang, membawa sosok kecil dan istimewa. Kau pun mampu bertahan dalam goncangan badai, membawa setetes cinta dan ridho Sang Pencipta. Salam hangat, Bara. Kini semua terjawab sudah. Terima kasih telah membimbing adikku. Dan sekali lagi, maaf atas kejadian tempo dulu, Bata. Sudahlah, semua telah berlalu. Masing-masing punya cerita, Bara. صفاته سبحانه